Setelah kegiatan pembelajaran satu ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep fungsi eksponen, mengidentifikasi sifat-sifat fungsi eksponen, menggambarkan grafik fungsi eksponen, dan menyelesaikan masalah terkait fungsi eksponen. Untuk uraian materinya, untuk penyegaran kembali ingatan kalian tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Nih yang dikatakan eksponen adalah bilangan berpangkat. Nih, yang sudah dipelajari di SMP, perhatikan sifat-sifat bilangan berikut. Jika A dan B merupakan bilangan real, kemudian P dan Q adalah bilangan rasional, ini macam-macam bilangan di SMP sudah ada, maka berlaku hubungan sebagai berikut. Ini dikali ya, bukan X. A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Itu merupakan sifat bentuk eksponennya. Jika bilangan dasarnya, base number-nya ini sama dan dikalikan bentuk ini, maka pangkatnya bisa dijumlahkan ini. Contoh, misalkan ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4, yaitu 2 pangkat 7. Untuk hasilnya terserah, silakan kalian pahami 2 pangkat 7 itu berapa. Kemudian kalau dibagi berarti dikurang. Tuh, selalu berlawanan antara perkalian dan pembagian. Kalau perkalian itu ditambahkan pangkatnya, kalau pembagian itu dikurangkan. Contoh misalnya 2 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 5. Kira-kira ini bisa dijadikan bentuk pengurangan ini enggak? Bisa, Pak. Bagaimana? 2 pangkat 3 jadi 2 pangkat 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 15. 15. Sehingga menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 15 atau 2 pangkat negatif 12. Penulisannya bagaimana? Kalau pangkat negatif itu 1/2 pangkat 12. 1/2 pangkat 12. Hasilnya berapa? Silakan cari. Ini seperti ini sifatnya. Sudah menggunakan konsep yang bawah ini. Yang ketiga, ini penyegaran saja. Kalau bentuk perkalian, ini A pangkat P kali Q itu merupakan bentuk perpangkatan. A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q sama dengan A pangkat P kali Q. Ini perkalian. Tadi ini yang sudah dijelaskan. Siapa tadi yang menjelaskan nomor 2? Ya, Pak. 6. Cynthia. Ya, oke. Silakan aktif, nanti akan ada nilai keaktifan kalian. Ini sudah dijelaskan saat 8 pangkat 5 tadi. 8 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 pangkat 5, yaitu 2 pangkat 15. Benar. Nah, terima kasih Cynthia. Ya, Pak. Kemudian, jika ada 2 bilangan yang berbeda, base number-nya ini dipangkatkan suatu bilangan, maka masing-masing bilangan base number-nya itu berpangkat P. A pangkat P dikali B pangkat P. Bentuk ini berbeda dengan bentuk ini loh ya. Ini sering salah. A tambah B pangkat P. Berbeda dengan ini. Kalau A tambah B pangkat P, khususnya kalau misalnya P itu adalah 2 misalnya, A ditambah B pangkat 2 tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini yang menjadi kesalahan umum siswa. Kalau A tambah B dikuadratkan harusnya bagaimana itu? Ada yang tahu? A plus B dikuadratkan bagaimana? A plus B dikali A min B ya, Pak?
Kalau A plus B dikali A min B itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Tapi kalau kuadrat B kuadrat. A kuadrat plus Tambah B kuadrat. 2AB plus B kuadrat. Ingatanmu itu adalah A plus B dikali A plus B sama nih. Kalau dikalikan masing-masing kan jadinya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini sangat sering keluar bentuk-bentuk ini dan sering salah. Kadang salahnya bentuk ini. Pasti itu. Padahal ini adalah sifat dari nomor 4 ini. AB dipangkatkan P sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Saya masuk juga dengan bentuk pembagian. A per B dipangkatkan P itu bisa menjadi A pangkat P per B pangkat P. Masing-masing dipangkatkan. Tuh, perkalian dan pembagian ini. Ini bentuk yang negatif tadi seperti yang dijelaskan Cynthia. A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P, di mana A itu nggak boleh 0. Karena kalau 1 per 0 berapa hasilnya? 0. 1 per 0 berapa? 0. 0. 1. Oke. 1 dibagi 0. 0, Pak. Ada yang mengatakan 0. Tadi ada yang bilang 1 ya? 1 bagi 0 berapa tadi? 1 ya? Harusnya berapa itu? 1 bagi 0. Ada yang tahu? Tak hingga, Pak. Tak hingga siapakah itu? Lydia, Pak. Tidak terhingga. Tidak terhingga. Ada yang lainnya lagi? Ada yang lainnya lagi? 1 bagi 0 itu bagaimana? Kita asumsikan gini. Cynthia punya 1 hati. Kamu punya 1 hati lah, Sin? Iya, Pak. Nah. Ingin kamu bagikan dengan orang yang sudah tidak ada. Saya aja deh. Ngarep banget. Kalau Cynthia punya 1 hati dan ingin membagikan kepada orang yang tidak ada atau 0, terus itu hasilnya bagaimana, Sin? 0. 0, Pak. 0 berarti Cynthia nggak punya hati. Iya. Tidak, Pak. Negatif 0, negatif 1, Pak. Negatif 1. Negatif 1 kenapa? Definisi. Orangnya enggak ada, Biar Pak. saya. Wes sing gampang wae, gampang wae ngene. 1, Pak. Deteksi, Pak. Bisa, Hah? Pak, karena Deteksi. bisa. Permisalannya kok padahal sudah saya buat yang apa namanya itu sesuai usiamu loh. Kalau Cynthia punya 1 hati ingin dibagikan kepada tidak ada orang. Terus harusnya bagaimana itu hasilnya? 1, Pak. Kok 1, Pak. 1. Pak. Tetap, Pak. Tahap 1. Tidak bisa. Tidak bisa Tidak terdefinisikan, Pak. didefinisikan undefined. Nih, tidak bisa didefinisikan atau tak terdefinisi. Kalau tak hingga itu banyak. Kalau misalnya 1 dibagi 0 kok banyak banget, ya nggak bisa, nggak mungkin. Ini salah, jawaban yang salah. Masa 1 dibagi 0 banyak sekali? Piye? Wong dibagikan kepada orang yang tidak ada banyak sekali. 1 bagi 0 masa 1 ya nggak mungkin. Ini kan bentuk pembagian kan gini. Contohnya 4 bagi 2 sama dengan 2 kan? Artinya kan di sini bisa menjadi 4 sama dengan 2 kali 2. Gini. Kalau 1 bagi 0 sama dengan 1 berarti 1 kali 0 1 ya? Nah, masa 1 kali 0 sama dengan 1? Jelas salah ini. Ya. 1 bagi 0 sama dengan 0. Artinya 0 kali 0 sama dengan 1. Iya. Nah, salah. Iya. Kalau ini 0 dibagi 0 dikali tak hingga sama dengan 1. Ya enggak.
0 kali berapapun itu hasilnya 0. Kalau 0 bagi 0, 0. Tapi kalau suatu bilangan dibagi dengan 0 itu tidak bisa didefinisikan. Undefinite. Coba kamu gunakan kalkulatormu, kemudian ketikkan 2 dibagi 0. Nanti pasti hasilnya adalah error. ERR gitu kan. Nah, itu adalah dalam komputasi komputer itu, perhitungan komputer tidak bisa didefinisikan dengan error itu. Paham ya ini ya? Iya, Pak. Halo, Mbak. Iya, Pak, paham. Lanjut. Sifat yang ketujuh. Ini kebalikan dari sifat yang keenam. A pangkat P sama dengan 1 per A pangkat min P. Nih, kalau pangkatnya negatif, kalau misalnya dibuat positif ya kalikan negatif saja, jadinya positif ini. Bentuknya ini. Kalau di bawahnya berarti kan misalnya 1 per 2 pangkat negatif 3 sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian ada bentuk akar. Jika bentuk pangkatnya adalah pangkat pecahan, maka bentuk lainnya adalah bentuk akar. Nih, A pangkat P per Q sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P. Yang di bawah ini, yang berada di bawah ini, maka bentuknya di luar. Terus kalau misalnya seperti ini, A pangkat setengah, berarti kan akar dari A. Kenapa kok 2 tidak ditulis pada bentuk akar itu? Karena format dari akar A itu adalah, cara membacanya adalah akar kuadrat dari A. Sehingga tidak perlu dituliskan. Tapi kalau misalnya A pangkat 1 per 3, maka bisa dituliskan akar pangkat 3 dari A. Atau misalnya begini, A pangkat 2 per 3, itu sama saja dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Yang bawah di luar, yang atas di dalam, gitu ya. Iya, Pak. Kemudian ini ada bentuk akar, di dalamnya itu bentuk perkalian. Seperti bentuk sifat nomor 3 ini, akar pangkat P dari AB itu bisa dipecah menjadi akar pangkat P dari A dikali akar pangkat P dari B, dipecah masing-masing ini. Yang ke-10, wah banyak banget sifatnya. Akar pangkat P dari A per B, ini sifat seperti bentuk yang kelima. Ini bisa dipecah atas dan bawah. Dan yang ke-10, untuk A pangkat 0, itu sama dengan 1. Berapapun bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 kecuali 0. Karena 0 dipangkat 0 itu berapa? 0. Nah, itu. 0 itu adalah bilangan istimewa. Tadi kalau bilangan dibagi 0 tidak dapat didefinisikan. Kemudian A pangkat 0 hasilnya 1, tapi A-nya nggak boleh 0. A tidak boleh 0 sebenarnya ini. Karena 0 pangkat 0 itu 0, bukan 1. Nanti dicatat. Jangan hanya sebagai koleksi di galeri HP kalian. Hanya di Iya, screenshot, nggak pernah dibaca. Nanti kalau sudah numpuk-numpuk dihapus, lali ya San. Kalau di screenshot kemudian ditulis, nah itu harusnya. Atau misalnya dengan mengikuti ini saya jelaskan terus kamu tulis juga bagus, tapi kan nanti itu juga terlalu lama, sehingga saya beri kesempatan untuk screenshot dulu kemudian ditulis di buku, atau nanti ini materi-materinya ini akan saya kirimkan di Google Classroom, kemudian ditulis, dicatat. Dengan kamu menulis
materi yang sudah saya ajarkan, artinya kamu sudah mencoba dan mengingat. Kalau hanya dibaca saja belum tentu ingat, karena matematika itu bukan bacaan. Untuk memahami penggunaan sifat-sifat bilangan berpangkat di atas, perhatikan contoh berikut. Ini ada contohnya tadi dari ABCDFGH. Nih, tadi kan sudah saya contohkan juga aslinya. 2 pangkat 3 dikali 32 diuraikan seperti yang Cynthia katakan tadi. 2 pangkat 3 dikali 32 adalah 2 pangkat 5. Ini harus ngelotok. Sama dengan untuk perkalian menjadi penjumlahan, yaitu 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berapa? Ada yang bisa cepat ngitungnya? 2 pangkat 8? 64. Berapa? 256, Pak. Oke, sip. Lanjut yang B. 7 pangkat 6 dibagi 49. 7 pangkat 6 dibagi 49 adalah 7 pangkat 2. Pembagian itu dikurangi sama dengan 7 pangkat 4. Kemudian ini bentuk pangkat dipangkatkan lagi, berarti dikali. Terus ini ada bentuk yang kurung tadi, A kuadrat dikali B pangkat 3 pangkat 5 lagi, berarti masing-masing bilangan yang ada di dalam kurung itu dipangkatkan dengan 5. Berarti dikalikan. A kuadrat pangkat 5 dikali B pangkat 3 kali 5, pangkat 5. Jadinya 2 kali 5 10, 3 kali 5 15. Ya udah, jadinya adalah ini saja. Karena itu bilangan AB. Lanjut. Ini pembagian. 3 pangkat min 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan ya pengurangan 3 pangkat min 4 min 2 sama dengan 3 pangkat min 6. Sifat yang bentuk tadi bentuk negatif jadi 1/3 pangkat 6. Ini ada pembagian sama P pangkat min 4 dibagi Q pangkat min 2 dipangkatkan lagi dengan min 3, maka min 3 itu harus ke sini dulu. Ini ke sini dipangkatkan, ini juga pangkatkan masing-masing, jadinya min 4 pangkat min 3, kemudian ini min 2 pangkat min 3, sesuai sifat berarti dikalikan. Min 4 kali min 3 12 dibagi min 2 kali min 3 6. Jadinya P pangkat 12 dibagi Q pangkat 6. Kemudian ada 64 pangkat 56 5/6 bentuk pangkat pecahan. Jadi 2 pangkat 6 adalah 64 ini. Pangkatkan lagi nih. Nah, ini kan bisa dicoret. Kalian ini. Jadinya 2 pangkat 5 saja. Kemudian untuk yang ini ada bentuk perpangkatan, maka ini bisa dipecah atas bawah. Yang di dalam akar kan pecahan, maka dipecah atas dan bawah. Nah, untuk mengerjakan bentuk yang seperti ini, yang ada di dalam akar itu harus kamu sederhanakan terlebih dahulu. Jadinya kan 16 itu 2 pangkat 4, 81 3 pangkat 4. Kemudian sesuai sifatnya menjadi 2 pangkat 4/4, 3 pangkat 4/4, jadinya 2/3 saja. Kalau kamu paham sifat-sifat ini, ngelotok di luar kepala, maka untuk mengerjakan soal-soal semacam ini tuh harusnya lancar, mudah.